warna emas boleh, termasuk laki-laki pakai itu juga boleh. Cincinnya terbuat dari perak tapi disepuh emas boleh, ya. Wa kadza yahrumu istimalu dzikra yahrumu tikhadu fi ghairi istimal fil asal. Tadi sudah saya sampaikan, menggunakan gelas atau wadah, piring, mangkok dari emas itu haram. Begitu juga menyimpannya, tadi sudah saya sampaikan. Ada yang mengatakan boleh kalau cuma disimpan. Punya cangkir dari emas boleh, tapi sebagian besar yang asoh, pendapat mayoritas ulama mengatakan jangan. Jadi jangan punya wadah dari, punya teko benar dari emas, jangan. Tapi kalau teko yang cuma dipoles emas boleh. Piala, kalau piala kan bukan wadah, boleh dari emas. Piala tapi ya. Perhiasan boleh. Yang nggak boleh itu wadah. Apa bentuknya, cangkir, apa mangkok, atau piring, atau gelas, atau mungkin baskom dari emas, nggak boleh, haram. Ya, menggunakan haram, dan menurut pendapat ulama nyimpennya juga haram. Kenapa? Tapi ada mas kawin yang nggak enak, tahu? Mas kawin lagi. Oh, mas kawin dari emas. Mas kawin dari emas boleh. Laki-laki. Ya. Laki, pakai. Maksudnya? Laki-laki pakai mas kawin dari emas. Oh, kan laki-laki nggak terima mas kawin, yang mas laki-laki ngasih mas, oh tukar ke cincin. Nggak boleh. Laki-laki nggak boleh pakai emas, meskipun itu emas tukar cincin nggak boleh. Ya. Kalau mau perempuannya kasih emas, laki-lakinya kasih perak aja. Atau guntingin paralon. Ya, Mas putih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena yang disebut dahab dalam bahasa Arab yang diharamkan itu dahabun. Dahabun itu warnanya putih. Maaf, warnanya kuning, ya, warnanya kuning. Emas itu kuning, tapi yang kuning belum tentu emas. Wa yarum aidan al-inna al-matli bi dhahabin aw fiddatin in hasala minatila syai'un bi ardi al-nar. Begitu juga haram wadah yang ditambal, wadah ditambal pakai emas atau perak. Tambelannya itu tebal sehingga kalau dibakar itu bisa meleleh. Misalnya wadahnya sih dari perak, cuman dikasih hiasan, mungkin tempelannya itu berupa emas. Itu juga nggak boleh. Ya, kalau sampai tembelan seandainya dibakar bisa meleleh. Beda kalau tadi dilapis. Kalau misalnya punya piring dari perak dilapis emas, kalau dilapis selalu dibakar nggak meleleh itu emasnya karena sangat tipis kan. Tapi kalau emasnya terlalu tebal, ditambal tebal, yang kalau dipanaskan bisa meleleh emasnya, itu juga haram. Artinya apa? Kalau mau pakai, mau dipoles, polesnya cukup tipis-tipis saja, jangan tebal. Kalau tebal haram. Tapi itu bagi laki-laki kan haram. Enggak, laki perempuan nggak boleh. Kalau wadah ya. Ya, wadah. Kalau perhiasan itu laki nggak boleh, perempuan boleh. Kalau perhiasan, gelang, kalung, perempuan boleh, laki-laki tidak. Tapi kalau gelas, mau laki mau perempuan haram pakai. Perempuan pakai gelas dari emas nggak boleh. Ya, mangkok dari emas nggak boleh, haram. Kecuali emasnya dari perak tapi dilapis emas, mangkoknya dari perak tapi dilapis emas boleh, asal jangan tebal-tebal, ya. Kemudian wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima ay ghairi dzabal fiddah minal awani an-nafisah kaina'i yakut, ya. Tidak haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak meskipun itu barang mewah, seperti piring dari kristal misalnya, piring dari yakut misalnya. Saya punya gelasnya gelas kristal, boleh, meskipun itu mahal, itu mewah. Gelasnya dari batu yakut, ya, dari permata, gelasnya terbuat dari misalnya batu yang mahal itu apa namanya, jamrud, boleh.
Pokoknya satu-satunya yang tidak boleh itu wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kalau wadah, piring, gelas, mangkok dari selain emas dan perak boleh, meskipun mahal. Tadi punya gelas kristal, sehingga kalau dikasih air putih kesorot lampu itu gemerlap, indah gitu kan, boleh ya. Nah, jadi intinya wadah yang haram dipakai baik laki perempuan itu wadah yang dari emas atau perak, atau wadah itu ada tambalannya dari emas dan tambalannya tebal. Kalau dipanaskan di api bisa meleleh, bisa terpisah dari peraknya, itu juga haram. Tapi kalau wadahnya cuma dilapis, disepuh, ya warnanya kuning bukan karena emas tapi sepuhan saja, itu tidak haram. Atau wadah yang terbuat dari barang mewah meskipun mahal, asal bukan emas, bukan perak, itu juga boleh. Laki boleh, perempuan boleh. Misalnya tadi gelas dari kristal boleh. Tapi kalau perhiasan itu hanya untuk perempuan. Laki-laki nggak boleh pakai perhiasan dari emas. Ya, kalau nyimpen boleh, nabung maksudnya. Saya laki-laki beli emas niatnya untuk ditabung, boleh. Ya, meskipun bentuknya gelang, kalung boleh. Perempuan bebas, mau beli buat ditabung boleh, beli buat dipakai juga boleh. Bedanya apa? Kalau beli niatnya untuk dipakai, meskipun banyak, nggak wajib zakat. Tapi kalau niatnya dipakai, niatnya disimpan. Ibu misalnya asal ke pasar punya duit siap belanja, asal ke pasar siap belanja 5 juta duitnya misalnya. Aduh, siap belanja 5 juta dikasih berapa mungkin itu sama suami? Ini uang belanja harus habis sehari ya, kasih 10 juta misalnya. Kalau nggak habis jangan pulang. Akhirnya beli emas, niatnya Pak dicelengin, nyimpen emas. Maka yang belinya niatnya disimpan meskipun berbentuk perhiasan harus bayar zakat. Kalau sudah mencapai satu nisab berapa? Ada yang mengatakan 80 gram, ada yang mengatakan 90 gram. Jadi kalau udah 80 punya emas, emasnya beli niatnya untuk disimpan, itu wajib zakat kalau udah mencapai 80 gram, satu nisab. Tapi kalau beli niatnya dipakai, meskipun dikumpulin ternyata dapat 2 on misalnya, karena itu niatnya untuk dipakai, nggak kena zakat. Asal beli untuk apa? Beli emas dulu mau dipakai, walaupun akhirnya dari awal beli sampai itu nggak pernah dipakai-pakai, karena nak pakainya nunggu kondangan, katanya nggak ada yang undang. Umpamanya. Jadi yang jadi masalah bukan bentuknya tapi niat. Beli emas niatnya apa? Buat celengan, buat tabungan, buat simpenan, zakat. Walaupun sedikit Pak Kiai. Ya satu nisab. Ya satu nisab, makanya harus satu nisab. 80 gram. Ya. Tapi kalau niatnya dipakai meskipun banyak, jangankan satu on, punya emas 1 kilo. Memang dari belinya niat mau dipakai. Mungkin ini kalung saya pakai hari Jumat pagi, yang ini Jumat sore, yang ini Jumat. Sehingga kalungnya banyak. Tapi karena niatnya dipakai, tidak wajib zakat. Maka yang di rumah punya emas, emasnya dipakai ya. Itu emas karto, emas kasno yang di rumah itu dipakai biar nggak kena zakat. Ya. Setiap setahun. Zakat kalau emas itu setahun sekali. Dihitung mulai kapan mulai punyanya. Ya kalau memang beli pertama belinya banyak 1 on. Akhirnya dikurangi dikit pas akhir tahun dihitung tinggal 50 gram yang nggak usah zakat. Kan harus bertahan 1 nisab selama 1 tahun. Yang dipakai tahun Komariah bukan Januari Februari ya. Jadi kalau ibu nyimpen emas, tulis saya nyimpen mulai tanggal 1 Muharram. Berarti zakatnya nanti setiap tanggal 1. Jangan pakai Januari Februari, bukan. Itu bukan tahun Islam. Tahun Islamnya Muharram Safar. Iya, dari harus 1 tahun. Bertahan 1 tahun selama 1 nisab selama 1 tahun. Kalau berkurang, misalnya ini punya emas simpenan 100 gram. Pas kurang seminggu, 1 tahun kurang seminggu, dijual.
Gimana? Ya nggak wajib zakat. Dosa enggak? Ya enggak, ngapain dosa? Kan mas-mas kita. Belum setahun ya. Ya, jadi kalau belum setahun nggak wajib zakat. Misal apalagi memang ada keperluan. Pas kurang setahun ada keperluan. Ngawinin anak dijual 50 gram tinggal 50. Gimana? Ya nggak wajib zakat. Karena apa? Itu satu nisabnya nggak bertahan selama 1 tahun. Ya, maaf Pak Ustadz, kalau udah misalkan punya 88 tahun ini bayar nisab, otomatis kan berkurang ya untuk bayar, tapi masnya itu tetap utuh yang buat bayar uang pribadi. Iya berarti ya tetap, berarti harus zakatin lagi nanti tahun depan. Saya kira Enggak, mungkin udah. tetap zakatnya berapa? 2,5% dari nilainya. Ya, walaupun sudah dizakatin, kalau disimpan lagi mah ada satu nisab lagi 1 tahun ya zakat lagi. Tadi saya pikir sudah dikurangi nisab tahun ini berarti Zakat ya. ya berarti bahkan berikutnya. Enggak, ya namanya ya zakatnya kan pakai uang pribadi dari kantong. Punya emas misalnya 88 gram. 1 tahun bayar zakat. Zakatnya pakai uang dari kantong. Berarti emasnya kan masih utuh nih. Disimpan lagi 1 tahun lagi ya zakat lagi. Mending nyimpen duit ya. Tapi juga ada yang mengatakan duit pun disamakan dengan emas. Karena menurut ya peraturan dunia itu duit itu semacam kwitansi. Karena yang dibuat dasar perdagangan dunia itu emas. Sehingga kalau saya punya uang 10 juta, itu sama dengan uang saya punya emas seharga 10 juta. Nah, sekarang emas kira-kira kalau satu nisab misal 88 gram misalnya. Itu harganya berapa kalau dirupiahkan? Misalnya. Berapa? Misalnya 80 juta misalnya. Berarti kalau saya punya uang 80 juta sama dengan saya punya emas 1 nisab. Masalahnya yang penting bertahan 1 tahun. Yang ada kan tabungan kita naik turun. Ntar dipakai, ntar ditambah lagi, nggak sampai 1 nisab, berarti nggak wajib zakat. Ya, nggak wajib zakat. Kenapa? Tadi harus 1 nisab dan 1 nisab itu tidak berkurang selama 1 tahun. Sudah jelas ya? Ada lagi? Mau tanya, Ya, silakan. saya suka lihat di TV ada es krim yang dilapisin emas, itu kan harganya mahal. Es krim dilapis. Meleleh, iya, emas meleleh gitu loh. Yang dimakan gitu bisa dimakan, ada es yang bisa emas yang bisa dimakan. Emas beneran apa bukan itu? Nggak tahu. Bukan ya? Hah? Tanya sudah di TV. Mungkin kertasnya. Kayak kertas emas. Ya, kertasnya diwarnai mungkin warna emas kali. Bukan emas beneran, mungkin kertasnya Emas beneran. emas beneran. Iya ya. Emas bener. Saya suka lihat di TV itu ada es krim emas, makanya harganya mahal gitu. Yang makan sama orang kaya. Emang rasanya apa makan emas? Nggak tahu Pak Ustadz, boro-boro makan emas, nggak punya emas. Makannya nasi ya bentuk serbuk Pak Ustadz. Ada serbuk, ada yang kemarin juga. Jadi saya juga kan kerja di restoran. Memang ada bentuk makanan yang disajikan dengan emas. Harganya itu selalu. Jadi emasnya dimakan. Iya, masih dimakan. Itu tanyain beraknya di mana itu? Ada di Indonesia juga ada. Iya pasti bukan beraknya emas itu ya. Iya. Tainya pun mahal berarti itu. Saya dari apa kelas itu? Saya belum tahu itu kalau makan emas tuh hukumnya. Suka ada. Hmm. Suka ada. Coba nanti saya cari dulu deh ya. Jadi memang makanan dikasih taburan emas. Iya, taburan emas. Aduh. Taburan emas. Kadang Belum tahu saya. Daripada jawab saya jawab nanti salah. Ya. Jadi emasnya dimakan. Saya nggak berani jawab, saya nggak tahu ya. Lebih bagus nggak usah ya, nggak usah makan emas. Kalau mau gigit emas yang di rumah tuh, gigit aja. Mas Bambang. Cukup ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran yang doa. Doa. Udah. Kita baca doa dulu. Kita baca Al-Fatihah. Kata Nabi, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah itu bisa untuk doa apa saja. Ya. Jadi kalau yang punya hajat apa saja baca Fatihah.
Hari ini kita baca Fatihah, kita niatkan pertama untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya semuanya. Juga untuk para guru-guru kita, keluarga kita yang sudah dipanggil Allah. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang masih ada semuanya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam taat. Allah berikan kesehatan lahir batin, rezeki yang barokah melimpah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Fatihah ini mudah-mudahan problem kita, masalah kita, masalah keluarga kita, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Mudah-mudahan anak, mantu, cucu, murid kita semuanya jadi anak-anak yang soleh-solehah, anak yang tidak akan nyusahin kita dunia akhirat. Dengan Fatihah ini juga mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari keluarga kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus dipanggil, mudah-mudahan husnul khatimah. Dengan Fatihah ini juga mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman dan damai. Kita bisa sholat, bisa ibadah dengan tenang. Dan mudah-mudahan yang terakhir, dengan Fatihah yang kita baca, nanti suatu saat nanti saat kita dipanggil Allah dalam husnul khatimah. Al-hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hamdal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna limasyayikhina limuallimina dan huququl wajibati alaina wa liman ahsana ilaina jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.